dan juga Bapak Haji Arif. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan umurnya, dan ilmunya bisa senantiasa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kehadiran guru-guru kita senantiasa menambah keberkahan buat kita semuanya. Dan juga para rekan-rekan alumni SMP Ponorogo angkatan 89. Kalau hitung-hitung saya baru umur 2 tahun ke 3 tahun itu. 89 ke SMP saya baru berangkat, baru belajar jalan. Dan juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka bersilaturahim yang mudah-mudahan semuanya apa yang kita kerjakan, kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Memang kalau kita ingin dipanjangkan umur, nggak usah jauh-jauh kita minta, nggak usah repot-repot kita minta sama Allah. Cukup kita jalin yang namanya silaturahim, itu udah cukup buat kita jadi manjangin umur. Ini kegiatan yang amat sangat luar biasa. Dari mulai saya ngikutin almarhum orang tua saya sampai sekarang, saya sampai disuruh terusin, gantiin, gak ada putusnya. Mudah-mudahan semuanya yang ngejalanin ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai bisa menyantuni anak-anak yatim. Ini bulannya bulan penuh berkah. Ngadain silaturahim. Kalau kata guru saya itu 3 kata. Silaturahim. Sila emang kita udah sering duduk bareng-bareng, di sila duduk bareng. Duduknya bareng, kita kumpul bareng, ini menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tur jalan pasti dari rumah, nggak mungkin rumahnya dekat, pasti ada yang jauh. Datang ke Cakung, semuanya kumpul menjadi satu, bernostalgia, kumpul masa-masa dulu waktu sekolah. Apalagi yang namanya rahim, muncul, tumbuh rasa kasih dan sayang. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari silaturahim. Kalau nggak ada silaturahim, mungkin umur orang semua pada pendek-pendek. Jadi kita jangan mikirin mau pengen lebarin tanah di akhirat, tapi tanah di dunia dipendekin. Kalau pengen lebarin tanah di akhirat, lebarin dulu tanah di dunia. Maksudnya apa? Bukan lebarin pakai meteran, tapi ngelebarin kita jadi silaturahim. Apalagi ini bulan baik, bulan bagus, bulan Allah semuanya kasih segala-galanya. Tambah kita menjalani tadi silaturahim luar biasa. Apalagi kita sambut tuh tamunya istimewanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyantuni anak-anak yatim, itu luar biasa. Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu besok mengangkat 2 tangannya sampai mengatakan, ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannah. Aku besok bersama-sama anak yatim di surga bagaikan antara jari telunjuk dengan jari tengah dekatnya. Kalau sampai kita bisa menyantuni, ini namanya kita memperlancar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nutup. Ada berapapun kita keluarin, sedikit pun kita keluarin, karena itu yang akan menambah rezeki. Karena dengan sedekah tidak akan mengurangi harta-harta kita. Terlebih ini bulan Ramadan, bulannya luar biasa. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang agung, tamu yang sudah kita nanti-nanti. Tapi kalau kita tidak manfaatkan momentumnya, maka kita akan menjadi orang yang rugi.
Ibarat kita kedatangan tamu di rumah, emang itu tamu udah kita kenal. Contoh kedatangan Pak Prabowo deh, atau Pak Anies deh, atau Pak Ganjar nginep 1 bulan, kira-kira bagaimana? Senang apa kesel? Tekor. Wah, senang luar biasa. Orang pada datang minta potret segala macam. Apalagi kalau pulang ditinggalin duit 5 koper, kira-kira senang nggak? Oh. Nah, bukan senang lagi bu. Itu rumah dicakepin kayak apa? Tapi kalau datangnya tamu model-model kayak orang-orang yang lagi sibuk di sana, kayak model-model orang yang hebat, orang yang terkenal banyak duitnya, datang ke rumah kita, tapi kita kagak urusin, kita kagak opening, kita kagak perhatiin, kira-kira tuh tamu seneng apa kagak? Tamu yang datang, pasal iya, jangankan nginep sampai sebulan, belum nginep, belum sempat tidur udah pulang. Tapi kalau kita urusin, kita opening, kita perhatiin, betah dia, bahkan nambah dia. Inilah yang dinamakan bulan suci Ramadan. Itu tamu kita rawat, itu tamu kita jaga, kita perhatiin, ya, kita urusin. Mana ngurusinya nih? Dengan cara kita jalanin ibadah puasa, kita jaga semua. Apa yang dilarang, kita jalanin. Apa yang diperintah, kita suguhin makanan untuk tamu. Luar biasa girangnya. Makanya bulan Ramadan suruh girang kita. Jangan sedih orang datang tamu malah sedih. Ada yang udah ribet aja, ribet dia ngeliatin tanggal aja kapan sih lebaran. Ada yang udah bikin segala macam, sibuk tuh jalanan. Ntar asal udah aja sepi. Coba dah. Ajan aja sekarang sepi aja pada. Inilah hebatnya Ramadan. Luar biasa. Berkahnya luar biasa. Tamunya udah ditunggu-tunggu. Giliran tamu datang kagak diperhatiin. Ya, kata Ramadan tahun itu besok gua kagak balik lagi. Kalau udah bahasa kagak balik lagi, namanya kita nggak bakalan ketemu sama bulan Ramadan. Alias sudah ke Sukabumi Balikpapan. Ya, sudah namanya meninggal. Karena selama dia datang kagak diurusin, nggak diperhatiin. Padahal kehebatannya luar biasa. Sampai Nabi katakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw sanata kullaha Ramadan." Andaikan saja umatku tahu, umatku paham, umatku mengerti istimewaan bulan Ramadan, maka dia akan minta selama 1 tahun isinya bulan Ramadan. Kan enak tuh bu, tiap bulan dapat THR, gaji lain, ini lain, THR lain. Bapak aja yang puyeng. Habis itu ditarik tagihin, ini udah mau akhir, kita udah di 10 akhir. 10 yang kedua udah penghabisan di tanggal 20. Ntar malam masuk ke 10 yang ketiga. Memang udah ujian cobaannya berat. Kita masuk Ramadan ini ibarat sebuah pertandingan. Yang namanya pertandingan pasti kalau udah masuk final sisanya cuma 2. Ya, nggak mungkin sisanya 30 atau mungkin masih banyak, enggak. Pasti sisa namanya masuk final cuma 2. Dan itu lebih berat lagi ujiannya. Hanya kalau di pertandingan udah masuk babak 8 besar, 16 besar, lawannya berat-berat. Makanya di Indonesia kalau udah 10 yang kedua udah ujiannya berat-berat. Mana? Nah, udah lihat di depan. Udah bukan sibuk kata Nabi 10 yang terakhir suruh kencangin sarung. Kalau di Indonesia lain, bukan sarung yang dikencengin, gesper sama gas motor dikencengin. Buru-buru cari yang namanya diskonan, obralan yang besar-besaran. Padahal sama aja, bukannya di diskon, bukannya di obral, ditaikin harganya baru dipotong. Itulah harga aslinya, bukan hasil diskonan. Jadi rugi kita. Ini udah kesempatan kita. Nabi sampai ngomong kalau tahu 1 tahun kita minta Ramadan. Ya Allah, nikmatnya luar biasa.
kuncinya dua buat ngejalanin ibadah di bulan Ramadan. Mana kuncinya? Tuh kata Nabi dalam hadisnya, man shoma ramadanan wa man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Dua tuh kalimatnya. Yang satu, yang pertama iman, yang kedua wa ihtisaban, jangan mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua udah. Orang kalau udah gak punya iman, udah dari hari pertama juga udah batal, udah kagak ada puasa, udah lebaran dia duluan. Tapi kalau karena iman kuat, jangankan 30 dia nambah. Setelah takbir hari raya pertama dia batal, besok udah lanjut puasa Syawal lagi. Karena nikmatnya karena iman, bukan karena nafsu. Dan sekarang jangan pakai nyala-nyalain setan. Setan marah kalau disalah-salahin sekarang. Orang katanya setan pada ditangkap-tangkapin, giliran dia batal, giliran dia kena bunyi, siapa yang disalahin? Setan. Marah setan. Besok habis Ramadan dia balas dendam, awas, gue tandain yang ngomong gue disalahin. Orang lagi dikumpulin, dikerangkengin, masih disalahin juga kata setan. Emang dasar setan ini jadi batal, setan disalahin. Bukan setan, tapi karena hawa nafsu kita yang tidak bisa dikendalikan. Karena tidak bisa dikendalikan, itu faktornya imannya lemah, imannya tipis. Makanya kalau udah ujiannya di bulan Ramadan itu banyak, ujiannya banyak, bukan cuma makanan doang, banyak. Ini mata udah kemana baik dah. Udah iklan segala macam, melihat orang dagang segala macam, udah repot. Makanya cari kalau mau belanja dari toko yang kagak ada diskonan, yang kagak ada potongan, harganya konsisten. Harganya konsisten. Tahu toko swalayan, pemandangan segala macam pakaian, alat-alat semua ada yang harganya nggak pernah berubah dan murah meriah. Cocok buat lebaran itu, 100.000 bisa dapat 4. Mana tuh toko serba 35? Toko serba 35 kagak ada diskon biar nggak ada. Udah 35 masih minta diskon 50%, berapa duit? Udah 35.000. Nah, ajak dah tuh. Bocah kalau belanja ke situ aja. Jangan ke mall ke Matahari sampai enak mahal. Iya. Bapaknya habis puyeng-puyengan kerja sebulan dapat THR habis dalam waktu semalam. Jalan aja kan Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya orang yang lagi menjalankan ibadah puasa Allah kasih kegembiraan. Girang risoimi farhatain, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Apa? Yang pertama pada saat menjelang buka puasa. Girang udah lihat udah asar, dengerin azan asar udah jam 4, tinggal 2 jam lagi nih. Ya. Cuman masih ditungguin aja. Makanya cuma satu yang dikangenin sama orang yang puasa, apa? Azan maghrib, bukan azan maghrib. Kalau azan mah azan mulut jam hari. Johor asar aja. Cuman azan maghrib. TV digonta-ganti. Padahal pada saat menjelang puasa berbuka begini nih, ini adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Kita sambil nungguin buka, kita baca Al-Quran. Sambil nungguin buka, kita tadarus, kita ngaji segala macam. Apa yang kita baca? Zikir, sholawat dan lain sebagainya. Jangan kita sibuk ngurusin hal urusan dunia. Ada gonta-ganti TV aja, cari ajan yang cepat, mana channel mana. Kalau mau cepat ajannya itu udah berdiri di situ. Jadi pusing-pusingan, gonta-ganti. Ini menjelang puasa, menjelang berbuka, orang pada berhamburan keluar. Makanya banyak pada kurang pahalanya gara-gara udah mau dekat berbuka, melakukan sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya jadi kurang. Mana? Nah itu yang jalan pada ngabuburit, itu berat tuh. Masih kalau diajak ngabuburit kagak ada, mending saya tidur aja. Habis asal saya di kamar aja udah jalan nanti kalau pada ngabuburit ya silakan. Kagak udah, tiba beli kolak aja macetnya sampai setengah mampus. Tiba beli kolak mau gorengan,
Sampai rumah udah aja maghrib coba. Ya Allah. Mendingan ketahuan di rumah. Makanya Nabi ngajarin buka sekedarnya aja. Kalau kita mau buka kan rumahnya balas dendam. Apanya ada? Air dari yang warna bening sampai yang warna putih ada. Ya. Sampai warnanya udah acak-acakan ada tuh. Ya. Es campur itu udah acak-acakan warnanya. Campur warna ini udah. Warna putih segala macam. Memang udah Allah kasih girang pada saat berbuka. Makanya doanya Allahumma laka syukru wa bika amatu dan selanjutnya. Karena kira zahabat zoma'u wa batallatil urku terus sampai seterusnya dibaca. Karena lagi girang dia. Banyak orang rugi kalau nggak puasa dia ikut-ikutan buka. Beda. Orang puasa sama orang nggak puasa ikut berbuka pasti beda suasananya. Hawanya juga beda, rasanya juga beda. Walaupun dia ikut baca doa Allahumma laka syukru nggak sama. Tapi kalau yang menjalankan puasa rasanya nikmatnya akan berbeda. Karena itulah kenikmatan yang langsung Allah berikan bagi hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa. Makanya jangan sia-siain deh. Ini kesempatan kita, ya apalagi dibalut, dikemas, kita buka bersama, saling berbagi, pahalanya luar biasa. Kalau kita dikasih lihat pahala nih, kita lagi begini, nggak bakalan cukup. Dikarungin juga di bawah setrek juga nggak bakal cukup pahala kita. Karena pahalanya luar biasa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung memberikan pahalanya bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Dan kebahagiaan yang kedua yaitu wafanatul indal liqa'i rabbi. Orang akan bertemu nanti kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak-banyak ibadah di bulan suci Ramadan jangan sampai kita sia-siakan. Ini tinggal 10 hari kita akan ditinggal oleh orang besar tamu agung yang mendidik orang-orang menjadi bertakwa. Pendidikannya bukan gak mahal. Kita dididik sama Ramadan gratis. Bahkan dari mendapat titelnya luar biasa titelnya. Cuma satu titel yang dicari yaitu la'allakum tattaqun. Orang-orang sudah mendapatkan titel, mendapatkan juara, mendapatkan hadiah. Semua fasilitas apa aja dia pakai. Boleh kemananya. Coba kita lihat tuh orang-orang yang di TV yang juara sepak bola, juara bulu tangkis, juara ini. Dapat titel gelar, pulang disambut, dikasih hadiah apa aja, dikasih fasilitas apa aja. Besok kita juga begitu. Kalau hari ini umur kita sampai, kita dapat itu gelar, la'allakum tattaqun, maka balasannya tidak lain tidak bukan hanyalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh pakai fasilitas. Ya. Puasa kagak, terawih kagak, ini kagak. Pengen pakai fasilitas orang kira-kira bagaimana? Yomelin, malaikat itu tahan dulu mau ngapain? Dia mau enak mau ngadep di atas, gak enak aja. Mikir. Tapi kalau udah kita mendapatkan titel juaranya cuma satu titelnya yang kita cari la'allakum tattaqun. Makanya berat ujiannya. Udah 10 hari lagi ini aja udah berat. Banyak orang udah disibukkan dengan urusan dunia. Padahal ini 10 malam yang terakhir, 10 terakhir yang paling mahal. Udah akhir-akhir begini bahkan kata Nabi, "Idza kana akhiru lailatan min Ramadan baqatis samawati wal ardh." Apabila datang akhir malam-malam bulan Ramadan, maka bumi dan langit nangis. Senangis-nangisnya. Ini tadi udah nangis benar. Ntar malam nangis lagi. Secara enggak langsung dah. Sedih dia. Mau ditinggal Ramadan. Kita udah ngitungin aja sebentar lagi lebaran. Pakaian udah mulai dipersiapkan. Baju, sarung, gamis. Jangankan gamis, mukena sampai baru coba. Mukena. Belanja padahal mukena banyak di rumah. Sampai beli lagi. Terus tumpuk mukena. Ya, nah orang sono jauh. Tahu dipakai kagak? Dipakainya mah nyarinya yang simpel, sampai mukena yang bisa dikantongin kadang-kadang. Ya Allah. Padahal kalau lagi sholat emang ditanya itu baju lu baru kan kagak? Sarung lu
mereka apa? Kagak. Sholat kok sholat aja, apalagi sholat id pagi-pagi rata-rata masih pada ngantuk, malah pada begadang. Khotib ngomong yang dengerin mah udah pada pules, apalagi ibu-ibu udah pada bubar. Nggak ada guna. Makanya Kaisar Basar, jadi sesungguhnya itu bukan karena baju yang baru, bukan, tapi yang baru iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang baru. Kalau baju mau banyak, pakaian mau banyak, tiba baru sehari dipakai, besok digantung, udah nggak dipakai-pakai lagi, tahun depan pindah lagi, habis tuh baju. 5 tahun berikutnya jadi tukang dagang baju gamis, ya. Best seller rasanya. Padahal udah 5 tahun yang lalu belinya. Dia bilang best seller. Ya Allah. Itu yang harus kita perbaiki. Kita sedang dididik, kita sedang diasuh oleh bulan Ramadan agar menjadi insan hamba-hamba Allah yang baik. Cuman minta satu Allah agar kita jadi orang yang bertakwa. Karena takwa nanti balasannya wajannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Karena orang yang bertakwa janji Allah bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita pikirkan itu luasnya surga kayak apa. Enggak bisa. Ya. Kita baru menikmati surganya dunia aja kayak apa coba. Surga dunia modelnya kayak apa yang paling enak? Nggak ada. Paling-paling cuma ke mall doang paling enak gitu. Yang biasa jalan ke mall doang atau travel yang tukang jalan-jalan wisata kemana, tempat wisata mana yang paling enak. Tapi besok lebih enak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma minta nih jalani nggak berat-berat, cuma 30 hari. Udah kenapa? Jangan dunia aja yang diurusin. 30 hari dunia aja masih dikerjain. Emang manusia kalau udah dikasih dunia mangap aja, maunya masuk aja tuh. Tapi kalau udah dikasihnya urusannya akhirat, udah diam, udah mingkem, rada ogah, udah rada berat. Punya orang kalau udah urusan ngerjain akhirat, pasti paling cepat ngantuk, memalas udah. Apalagi membuka nih, ya udah. Ujiannya berat banget, udah habis buka suruh taraweh, udah kagak, udah perut gua lagi juga. Banyak kalau orang mau sholat taraweh itu di mana-mana ada tempat dia sholat tarawehnya jam 9. Entar isanya agak lama, makanya di Arab di Mekah Masjidil Haram tarawehnya jam 9. Kalau kita kagak main buru-buru aja cepetan lah. Imamnya udah suruh buru-buru cari yang cepet. Mau baca kulhu udah cepet tuh gimana gitu. Baca takasur kulhu lagi cepet lagi. Setengah jam udah kelar. Ada yang lebih cepat lagi 5 menit, 15 menit udah kelar. Bacanya kayak apa? Ya, padahal tarawih itu santai. Sholat santai. Tapi kalau yang cepat pengennya 8, 11 itu namanya qiyamul Ramadan. Cuman didiriin malam Ramadan, sholatnya cuman 11. Makanya dulu riwayatnya sejarahnya begitu. Zaman Sayyidina Umar makanya ditambahin jadi 20 karena tarawih artinya santai. Dikit-dikit istirahat. 10 rakaat istirahat dulu. 10 rakaat istirahat dulu. Kalau kita kagak tahan cepir, jangan pakai rem. Terus baca bismillahirrahmanirrahim. Dolin, itu dengerin dolin aja udah. Kasihan. Ini artinya kita dididik untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi insan yang pengennya buru-buru. Tidak, karena mahal hadiahnya, mahal penghargaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masih ada kesempatan kita di 10 yang terakhir ini kita manfaatkan momentum kesempatan yang Allah berikan buat kita, apalagi di malam-malam ganjil di terakhir Allah berikan satu malam yang itu hanya bisa dipergunakan, didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul dia ibadah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Coba, berapa? 83 tahun pahalanya kita ibadah sampai umur kita 80. Kagak bakal. Sekarang apalagi masih udah umur 40 aja udah banyak pada stroke. Mau lihat Habib Kiai 40 tahun meninggal. Gak ada yang lama ya dulu ya. Umur kita masih pada sehat. Karena yang dicari apa? Berkah. Rajin silaturahim.
tapi gampang tuh. Ini kalau kata guru saya banyolan aja banyolan. Kalau pengen umur panjang banyolannya banyak. Bercanda jangan dipraktekin. Gampang miara anjing aja di rumah katanya. Mengapa? Nah, kalau ada anjing kan malaikat katanya takut datang ke rumah. Karena ini hadisnya kan soheh. Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah di mana di rumah itu ada patung, ada anjing. Tapi kalau main panjang umur, miara anjing kan. Itu kata guru saya, kebayang aja. Iya juga ya, iya benar. Coba lihat, rata-rata yang miara anjing meninggalnya di rumah sakit, kan di rumah. Iya bu ya. Iya, yang miara anjing meninggalnya rata-rata di rumah sakit, nggak di rumah. Karena kalau di rumah takut malaikat. Mau datang, ya ada anjingnya kali jadi. Mengapa nggak jadi? Ada anjing takut. Oh gitu. Jangan dipraktekin. Kalau ini pulang kita beliin anjing ya. Itu tetap aja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya.